Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Di surga kenikmatan hubungan intim bagi laki-laki akan sebanding dengan kekuatan 100 laki-laki. Untuk menjawab pertanyaan, apakah di surga ada hubungan kelamin? Apakah itu sama dengan pesta seks yang setiap laki-laki akan diberi 70 bidadari, lalu bebas melakukan semuanya terutama dalam memenuhi kebutuhan syahwat? Agar tidak sesat, nonton video ini sampai habis. Ustadz Dr. Khalid Basalamah mengatakan, ketika seorang muslim pada akhirnya dimasukkan ke surga milik Allah, maka ia bisa melakukan apapun, termasuk berhubungan biologis. Ya, berhubungan intim tidak hanya bisa dilakukan di dunia saja, tapi ternyata juga di surga milik Allah kelak. Menurut Ustadz Khalid Basalamah ini merupakan satu dari sekian kenikmatan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Zuhruf ayat 71 yang artinya diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Ustadz Khalid Basalamah lalu menjelaskan, hal ini berarti apapun yang diinginkan, mau apa saja di surga diperbolehkan, termasuk berhubungan intim. Ia kemudian mengisahkan tentang sebuah hadis dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan kisah pertemuan Nabi dengan seorang pria ahli kitab. Pria tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Abul Qasim," nama panggilan lain untuk Nabi, "engkau mengatakan bahwa ahli surga akan makan dan minum." Rasulullah pun membeberkan hal tersebut, bahkan menjelaskan dengan lebih detail. "Ya, demi zat yang dijiwai berada di tanganku, kamu sungguh akan diberi kekuatan 100 laki-laki dalam hal makan, minum, dan juga seks," jelas Rasulullah. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, sesuai dengan ucapan Rasulullah, hubungan biologis tetap ada di surga, namun berbeda dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kuantitasnya bisa dilihat dari segi seseorang akan diberikan 100 kekuatan laki-laki. Jadi satu orang bisa mengulangi hubungan seks berkali-kali. Selain kuantitas akan ada kualitasnya, kalau tidak mungkin bisa berulang-ulang. Riwayat lain pun mengatakan hal yang serupa. Misalnya dari sahabat Anas meriwayatkan, seseorang mukmin diberi kekuatan sedemikian rupa dalam hal hubungan seksual atau jimat. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah ia mampu melakukannya? Rasul menjawab, ia diberi kekuatan 100 orang pria, jelas Ustadz Khalid Basalamah. Jadi pada intinya seseorang kelak akan mendapatkan kenikmatan begitu besar di surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai makan, minum, hingga hubungan biologis. Bahkan Allah memberikan kekuatan berkali-kali lipat kepada manusia agar bisa merasakan kenikmatan lebih besar dari apapun yang disukai, termasuk berhubungan intim. Salah satu kesibukan lelaki di surga kelak adalah memecahkan perawan para istri-istrinya. Ketika di surga, pada saat laki-laki usai menggauli istrinya, malam pertama begitu perawannya telah pecah. Lalu setelah usai berhubungan keperawanan, sang istri kembali lagi atas izin Allah, dan begitu seterusnya. Begitu suami membuka perawan istri, dan sang istri dikembalikan lagi ke perawanannya. Hadis Nabi yang berkaitan dengan hal tersebut disebutkan dalam salah satu kitab oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Rasulullah bersabda, sangkar laki-laki ketika berdiri pada saat syahwatnya, maka akan terus berdiri selama 70 tahun. Beda halnya kalau saat sekarang. Namun kelak di surga, semua usianya muda, tidak ada yang capek. Semua kekurangan yang ada di dunia pada seseorang, pada saat di surga akan Allah tiadakan semua kekurangan itu. Rasa sakit dan lelah selamanya tidak akan ada di surga. Wangi keringat penghuni surga begitu harum bagaikan wangi kasturi, dan begitu juga bau angin surga yang memiliki wangi kasturi, yaitu salah satu wangi harum yang paling dicintai Rasulullah. Kenikmatan lainnya dalam surga juga disebutkan dalam sebuah riwayat. Setiap keinginan yang baru saja terbesit di hati, maka keinginan itu pun hadir dalam sekejap mata.
Karena di dalam surga tidak ada lagi batasan sebagaimana di dunia. Di surga khusus Allah ciptakan bagi hamba-hamba pilihan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Dan di sana mereka bebas mau berbuat apa saja, tidak ada larangan lagi. Dalam surga tidak ada malam, sepanjang hari selamanya siang. Matahari di surga tidak membuat kita kepanasan, sinarnya sejuk dan dingin sepanjang hari. Seorang ustadz juga menyebutkan adanya pesta seks di surga. Ketika ditanya benarkah di surga bisa melakukan pesta seks, jawabannya kali ini membuat kita tidak perlu bertanya lagi. Hal demikian sebagian orang mungkin berharap bahwa kalau masuk surga akan melampiaskan kebebasan seperti pesta seks. Sebab selama di dunia orang tersebut menahannya dan sebagai balasan adalah surga, maka orang tersebut sampai terbesit ingin balas dendam. Bisa atau tidaknya pesta seks tersebut sama sekali tidak penting. Namun yang terpenting adalah kelurusan pola pikir yang keblinger. Masuk surga untuk balas dendam, kalau kamu itu masuk surga tidak cari milik surga, malah cari bidadari seks, makan dan seterusnya. Menyindir kepada orang-orang yang masih berpikiran tentang surga sebatas pesta seks dan makan makanan enak, bahkan sampai ditanya pemilik surga siapa tidak paham. Harusnya orang yang masih beranggapan di surga sebagian tempat pesta seks sepatutnya ia malu. Padahal kalau para waliullah melihat surga bukanlah dari perspektif kebebasan makan dan pesta seks. Para waliullah tidak sempat berpikir ke arah demikian, karena ada yang dianggap lebih nikmat dibanding pesta seks, yaitu kenikmatan bertemu dengan Allah langsung selaku pemilik semua kenikmatan. Yang dipikirkan oleh para wali justru sebaliknya, apakah di surga masih bisa sujud kepada Allah? Para waliullah menikmati di surga karena al-muqarrab, nikmat secara dekat dengan Allah. Salah satu kisah tentang waliullah itu dari Abu Qasim al-Junaidi. Pada saat beliau bertanya kepada Allah kenapa tidak melihat para umatnya di surga, padahal Allah telah berjanji umat Abu Qasim al-Junaidi dan yang dicintainya sama-sama masuk surga. Kemudian dijawab oleh Allah, sebenarnya umatnya masuk surga, tapi tidak ada yang ingin ketemu Allah. Saat diperlihatkan memang mereka di surga sedang pesta seks, makan-makan dan sedang menikmati fasilitas lainnya di surga. Karena orientasi orang yang masuk surga itu berbeda-beda. Kalau kelasnya para wali masuk surga untuk ketemu Allah, maka untuk menjawab pertanyaan itu kepada kita masing-masing yang bukan ahli ibadah, apalagi seorang wali, untuk apa kita masuk surga? Semoga dengan kisah hikmah ini dapat mengubah pemahaman kita tentang nikmat surga. Memang tidak ada salahnya tentang kenikmatan yang Allah sediakan kelak, tapi yang harus diluruskan motivasi kita untuk mendapat surga. Apakah kita beribadah hanya ingin mendapatkan bidadari? Di kaki bukit yang rimbun di pinggiran Damaskus, dihiasi oleh kebun zaitun yang membentang luas dan angin yang membawa wangi serta jasmin yang terhampar. Desa kecil yang dikenal sebagai Al-Baqarah. Di desa inilah Qawiyah, seorang janda muda yang menawan dan kaya raya, mengambil alih peran sebagai pemimpin komunitas. Setelah kematian mendadak suaminya yang tercinta, rumah Qawiyah sebuah kediaman yang menggabungkan arsitektur Umayyad klasik dengan sentuhan-sentuhan modernitas. Berdiri kokoh melambangkan warisan yang dia bawa dan tanggung jawab yang sekarang dia emban. Kehidupan rumah tangga yang singkat telah membekali Qawiyah dengan pengalaman dan hikmah, sekaligus kehati-hatian dalam memilih pendamping hidupnya yang baru. Tugas yang menuntutnya untuk menyeimbangkan hati dan akal dalam setiap langkah yang diambil. Dinginnya udara pagi di Al-Baqarah tidak cukup untuk membekukan kehangatan yang berpendar dari rumah Qawiyah, tempat di mana hati-hati masyarakat desa meleleh dalam perasaan hormat dan kasih sayang. Dengan lembut jemari Qawiyah menyentuh naskah-naskah yang telah ditinggalkan suaminya. Lembaran demi lembaran penuh dengan kata-kata yang dulu mereka bagikan di bawah cahaya lampu temaram. Kehidupan tak lebih dari silsilah keputusan, dan aku harus memutuskan lagi, Faruk, ujar Qawiyah sambil menoleh kepada penasihatnya yang duduk di depannya.
seorang laki-laki tua dengan janggut yang sudah memutih. Faruk mengangguk, matanya dengan pengertian menjawab, "Sungguh Qawiyah, kau sekarang adalah tinta bagi lembaran hidupmu sendiri. Pilihlah dengan bijak sebagaimana sang Nabi pernah berkata, pilihlah untuk anak-anakmu, pilihlah dengan bijak." Qawiyah yang menarik nafas dalam memberikan udara dingin mengisi dadanya. "Tetapi bagaimana Faruk? Bagaimana menemukan seseorang yang dapat aku percaya? Tidak hanya untuk menyertai jalan hidupku, tetapi juga untuk bersama melayani umat ini." Faruk menyilangkan tangannya dan berkata, "Dalam riwayat sejarah kita, banyak wanita yang menghadapi pilihan serupa. Mereka mencari kualitas-kualitas yang mereka nilai kebenaran, kebijaksanaan, dan keimanannya. Bukankah itu terlalu idealitas, Faruk? Apakah di zaman sekarang ini masih ada pria seperti itu?" Tanya Qawiyah, keraguan memudarkan sejenak cahaya yang biasanya kuat di wajahnya. "Ya Qawiyah, keperkasaan seorang pria tidak diukur dari hartanya atau penampilannya, tetapi dari keteguhan hati dan ketulusan niatnya," jawab Faruk seraya matanya menatap jauh, seolah-olah merenungi keperkasaan yang telah lama hilang. Lalu mendadak Qawiyah bangkit berdiri seolah sebuah ide cemerlang baru saja menyambar pikirannya. "Maka kita akan menguji mereka, Faruk. 10 tantangan untuk menemukan keperkasaan yang kita cari. Akan kita lihat siapa di antara mereka yang paling layak." Faruk tersenyum, sebuah senyum yang menyejukkan hati Qawiyah. "Maka biarlah menjadi penilaian yang adil. Semoga Allah memberkati niatmu Qawiyah." Dengan tekad yang telah diperbarui, Qawiyah memerintahkan surat-surat undangan disiapkan, mengumumkan tantangan yang akan menjadi penentu bagi pilihan hidupnya. Berita tentang tantangan Qawiyah beredar dengan cepat, secepat debu yang dikejar angin gurun, membangkitkan rasa penasaran dan ambisi di kalangan para pemuda desa, dan bahkan dari desa-desa yang jauh di luar Al-Barakah. Malam itu di bawah selimut bintang yang menghias langit, Qawiyah berdoa dalam kesunyian kamarnya, memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Di luar sana, 10 hati berdebar menanti fajar yang akan membawa mereka pada jalan takdir yang belum terukir. Hari itu matahari terbit dengan membawa janji baru bagi penduduk Al-Barakah. Alun-alun desa yang biasanya sepi berubah menjadi arena yang dipenuhi oleh riuh rendah suara dan langkah kaki para calon yang telah terpanggil oleh tantangan Qawiyah. Tenda-tenda telah didirikan dan tiap-tiap tenda mengibarkan bendera yang menandakan asal-usul para peserta. Ada yang dari pedagang kaya hingga ulama terhormat, masing-masing dengan cita-cita dan ambisi yang membara dalam dada. Qawiyah berdiri tegak di balkon rumahnya, memperhatikan kerumunan dari kejauhan. Faruk berdiri di sampingnya, matanya juga mengamati. Lihatlah mereka Qawiyah, seperti pahlawan-pahlawan epik dalam cerita. Faruk berkata dengan nada penuh perenungan. Pahlawan atau bukan, kita akan segera mengetahuinya, sahut Qawiyah penuh tekad. Bismillah, mari kita mulai. Seorang pembaca acara mengambil tempat di tengah alun-alun. Suara bergema melalui penjuru desa. Hadirin yang terhormat, hari ini kita menjadi saksi atas awal dari 10 tantangan yang akan menguji kebenaran, kekuatan, dan kebijaksanaan. Marilah kita sambut calon peserta pertama. Khalid, seorang pemuda dengan postur tubuh bagian pahatan patung, melangkah maju dengan percaya diri. Rambutnya yang hitam pekat terikat rapi, matanya memancarkan keyakinan. Saya Khalid, dari keluarga pedagang yang terpandang. Kekayaan dan kekuatan ada pada diri saya, dan saya tidak akan menyerah tantangan ini menjadi milik saya. Qawiyah kemudian menatap Khalid dari jauh, menganalisis setiap kata. Dia berkomentar, kepercayaan diri yang baik, tetapi kepercayaan tanpa kebijaksanaan
bisa menjadi pedang bermata dua. Kemudian dari sisi lain alun-alun, langkah kaki yang lebih meredah namun tak kalah mantap terdengar mendekat. Seorang pemuda bernama Yazid dengan sorot mata yang tajam namun berkedik lembut tampil ke depan. "Nama saya Yazid dan saya datang dari keluarga petani. Saya mungkin tidak memiliki kekayaan seperti Khalid, tetapi keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang saya banggakan." Di antara kerumunan, desas-desus muncul menimbang peluang setiap peserta. "Dua pria, dua dunia yang berbeda," bisik Qawiyah kepada Faruk, seolah-olah sedang meramal kisah yang akan terentang di depan mereka. "Dua bintang di langit yang sama, Qawiyah. Biarkan langit yang menentukan mana yang akan bersinar terang," Faruk membalas dengan bijak. Seiring matahari semakin tinggi, 10 peserta telah mengambil tempat mereka masing-masing, penuh dengan harapan dan tekad, dan dengan satu isyarat dari Qawiyah. Tantangan yang pertama dimulai, yaitu tantangan kekuatan dan keberanian. Peserta dihadapkan pada serangkaian rintangan fisik yang dirancang untuk menguji batas mereka, dari mendaki tebing terjal, menyeberangi sungai dengan arus yang kuat, hingga mengangkat beban yang berat. Khalid dengan tubuh yang kekar tampak melewati rintangan dengan mudah, tetapi sikap sombongnya mulai terlihat. Setiap kali ia melewati rintangan, pandangannya yang angkuh terasa seperti tantangan bagi peserta lain. Lalu Yazid di sisi lain mungkin tak secepat Khalid, tetapi keberaniannya membuat yang lain terinspirasi. Ketika salah satu peserta lain terjatuh, Yazid tak segan untuk menolong, menunjukkan bahwa baginya lomba ini lebih dari sekedar kemenangan pribadi. Ketika senja mulai turun dan rintangan pertama berakhir, Qawiyah mengumpulkan para peserta. Terlihat di wajah mereka mencampur kelelahan dan kepuasan. Keringat dan debu menciptakan lukisan dari usaha yang telah diberikan. Qawiyah berdiri di depan mereka dan dengan suara yang jelas dan penuh otoritas ia berkata, "Kalian telah menunjukkan keberanian, tetapi tantangan ini belum usai. Keperkasaan sejati akan terukir dari 10 tantangan, tidak hanya satu." Para peserta saling bertukar pandang, menyadari bahwa perjalanan yang mereka hadapi maraton bukan spirit. Dan di tengah-tengah mereka dua hati, Khalid dan Yazid bersumpah dalam diri mereka sendiri untuk menjadi lebih dari yang mereka tunjukkan hari itu, untuk sebuah tujuan yang lebih tinggi dari sekedar memenangkan hati Qawiyah. Fajar baru saja mengintip dari balik bukit Al-Barakah ketika alun-alun desa kembali diisi oleh kehadiran para peserta ujian. Hari kedua ini tak lagi menuntut kekuatan otot, melainkan ketajaman pikiran dan kedalaman hati. Para peserta berkumpul dan mata mereka masih tersisa kelelahan dari tantangan sebelumnya. Namun semangat dalam diri mereka tetap menyala. Qawiyah bersama dengan Faruk menghadirkan seorang anak yatim piatu membawa mangkuk keramik yang telah retak. Suara Qawiyah menyebar ke setiap sudut desa saat ia mulai berbicara. "Pagi ini tantangan kalian adalah untuk memutuskan bagaimana memperbaiki mangkuk retak ini dengan cara yang paling bijaksana. Ingatlah, tidak selalu emas yang dapat memperbaiki keretakan." Para peserta lalu mengelilingi mangkuk itu. Matanya mengerjap memikirkan jawabannya. Khalid maju pertama. "Mangkuk ini harus dibuang dan diganti yang baru. Bukan hanya fungsi yang penting, tapi juga keindahan." Lalu seorang wanita tua dari kerumunan berkata dengan suara serak, "Tetapi apakah bukan pelajaran yang lebih baik untuk memperbaiki yang rusak daripada selalu menggantinya?" Khalid memandang wanita itu lalu tanpa kata beranjak ke belakang. Yazid dengan langkahnya yang tenang mendekati mangkuk, memeriksa dengan hati-hati dan berkata, "Setiap retakan ini menceritakan kisah. Mari kita perbaiki dengan emas, agar kita selalu mengingat bahwa dalam keretakan pun ada keindahan dan pelajaran." Qawiyah tersenyum samar.
metode kintsugi dari Jepang, yaitu memperbaiki keramik dengan emas, sebuah simbol bahwa kekurangan terdapat keindahan dan kesempurnaan, terletak dalam penerimaan dan perbaikan, bukan dalam kebaruannya. Yazid mengangguk memahami bahwa ia telah menangkap inti dari apa yang Qawiyah cari dalam tantangan itu. Faruk berbisik pada Qawiyah, Yazid memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, tapi apakah ia mampu mempertahankannya dalam tantangan yang akan datang? Qawiyah menjawab dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh Faruk. Kita akan melihat sejauh ini. Ia telah menunjukkan kedalaman yang tidak saya harapkan. Tantangan berlanjut dengan para peserta lain yang memberikan jawaban mereka. Ada yang menawarkan solusi pragmatis, ada pula yang terlalu fokus pada nilai estetika. Satu demi satu mereka berbicara dan satu demi satu Qawiyah mendengarkan, menggali kedamaian karakter mereka melalui kata-kata yang mereka ucapkan. Saat matahari mencapai puncaknya, Qawiyah kembali berdiri di depan kerumunan. Hari ini kalian semua telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak hanya terletak pada apa yang tampak di mata, melainkan pada apa yang dirasakan oleh hati. Terima kasih telah memberikan pemikiran kalian. Istirahatlah karena esok hari tantangan akan menjadi lebih berat. Kita akan menguji kerendahan hati dan kemampuan untuk melayani sesama. Sekali lagi para peserta meninggalkan alun-alun. Kali ini dengan pertanyaan yang berbeda terukir dalam pikiran mereka. Apakah mereka siap untuk menunjukkan sisi terendah dari diri mereka? Sisi yang mungkin belum pernah mereka akui bahkan kepada diri mereka sendiri. Dan di kejauhan Qawiyah berdiri memandang, membiarkan sinar matahari sore membingkai siluetnya, seolah-olah ia adalah penjaga atas hikmah dan tradisi yang sedang dicari kembali oleh desa Al-Barakah. Mentari pagi yang hangat membanjiri jalan-jalan desa dengan cahaya emas. Namun tantangan hari ini tidak akan diukir oleh kehangatan atau sinar, melainkan oleh kelembutan dan kerendahan hati. Para peserta berkumpul. Wajah mereka mencerminkan kepenasaran dan sedikit kecemasan. Bertanya-tanya apa yang akan diminta dari mereka hari ini. Qawiyah dengan penuh martabat berjalan keluar dari kediamannya bersama Faruk, membawa keranjang penuh roti dan beberapa karung biji-bijian. Hari ini kalian akan melayani penduduk desa ini. Kalian akan memberi makan yang lapar, mendampingi yang kesepian, dan mendengarkan cerita mereka. Kalian tidak akan memberi mereka uang atau janji, tapi waktu, perhatian, dan pengabdian. Para peserta saling berpandangan. Beberapa terlihat bingung yang lainnya, termasuk Khalid dan Yazid yang tampak merenungkan makna sejati di balik kata-kata Qawiyah. Khalid yang selalu berusaha menonjol merasa agak terhina. Memberi makan dan mendengarkan, bukankah itu pekerjaan untuk pembantu dan bukan untuk calon suami seorang janda kaya? Gumamnya. Tetapi ia tahu, tidak ada pilihan lain selain patuh. Yazid dengan hati yang tenang mengambil roti dan biji-bijian. Kita semua mungkin berada di jalan yang sama, menuju tujuan yang sama, tetapi tujuan itu tidak selalu dilalui dengan berlari atau berjuang. Kadang kita harus berhenti dan melihat siapa yang bisa kita bantu di sepanjang jalan. Katanya dengan suara rendah. Qawiyah mendengar kata-kata Yazid dan memandangnya dengan rasa hormat. Itulah esensi dari hidup berkeluarga, bukan untuk berbagi beban, untuk mendengarkan atau memberi tanpa selalu memikirkan penerimaan. Maka dimulailah hari yang panjang di mana para peserta mendatangi rumah-rumah penduduk desa, memberikan roti, mendengarkan cerita lama, dan menghibur anak-anak yang berlarian, serta membantu yang tua dengan pekerjaan mereka. Beberapa peserta yang biasa dengan kenyamanan dan pujian menemukan diri mereka canggung dalam pelayanan sederhana. Namun semakin hari berlalu, mereka mulai merasakan kepuasan yang tak terucapkan.
Khalid yang pada mulanya merasa terganggu, perlahan-lahan mulai merasakan kehangatan saat anak-anak desa tertawa, dan yang tua-tua menepuk punggungnya dengan rasa terima kasih. Ada sesuatu yang tergeser dalam dirinya, suatu perasaan yang telah lama dia abaikan, yaitu kemanusiaan. Di sisi lain desa, Yazid bekerja tanpa henti. Dia tidak hanya memberi tapi juga belajar. Setiap wajah, setiap cerita menambah kedamaian dalam pandangannya tentang kehidupan dan cinta. Dua hal yang ingin dia bagikan dengan Qawiyah jika dia beruntung untuk melangkah lebih jauh. Ketika matahari terbenam, Faruk menemui Qawiyah. Hari ini mereka telah belajar sesuatu yang tidak dapat diberikan dengan emas atau kata-kata. Apakah ini cukup bagi Anda untuk menilai hati mereka? Qawiyah menoleh, matanya mencerminkan sinar matahari senja. Hati manusia adalah samudra misterius, Faruk. Tapi gelombang yang mereka ciptakan hari ini mungkin telah menunjukkan kita kedalaman yang kita cari. Di bawah langit yang berubah menjadi warna jingga, kesederhanaan hari itu telah menggugah sesuatu dalam setiap peserta, dan mungkin juga dalam diri Qawiyah sendiri. Pagi itu udara di desa Al-Barokah tampak bergetar. Dengan antisipasi setelah 3 hari penuh, tantangan peserta berkumpul di alun-alun yang telah menjadi panggung bagi keberanian, kebijaksanaan, dan kerendahan hati mereka. Hari ini mereka akan diuji dalam kepemimpinan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Qawiyah bersinar dalam balutan hijabnya yang lembut, berdiri di tengah-tengah kerumunan. Tantangan hari ini adalah untuk menavigasi labirin ini. Dia menunjukkan ke sebuah struktur yang dibangun semalaman oleh penduduk desa, rumit dan membingungkan. Di dalam labirin ini kalian akan menemukan beberapa penduduk desa yang akan meminta bantuan kalian. Keputusan kalian akan mempengaruhi jalan yang akan kalian ambil. Seorang pemimpin tidak hanya harus menemukan jalannya sendiri, tetapi juga harus memastikan orang-orang yang dipimpin mencapai tujuan dengan selamat. Khalid mengangkat dagunya, menatap labirin dengan penuh tekad. Saya akan menunjukkan bahwa saya layak memimpin, ujarnya penuh keyakinan. Yazid diam-diam merenungkan kata-kata Qawiyah, tahu bahwa tantangan ini lebih dari sekedar menemukan jalan keluar. Ini tentang membuat pilihan yang akan membentuk nasib orang lain selama perjalanan. Para peserta satu persatu memasuki labirin. Di dalam, mereka menemukan penduduk desa yang berperan sebagai orang yang membutuhkan. Seorang wanita tua meminta diantar pulang, seorang anak laki-laki yang lapar, seorang pemuda yang kehilangan saudaranya. Khalid bergerak dengan cepat, memimpin wanita tua itu melalui jalan pintas, menjanjikan makanan pada anak itu, dan memberikan nasihat pada pemuda tersebut. Tindakannya efisien tapi kurang pertimbangan, karena dia memberikan jawaban tanpa benar-benar mendengarkan. Sementara itu Yazid mendengarkan setiap orang yang dia temui dengan penuh empati. Dia mengambil waktu untuk mengerti kebutuhan mereka dan dengan sabar menemukan solusi yang tidak hanya membantu mereka, tapi juga membimbingnya melalui labirin. Saat matahari tergelincir ke barat, Yazid adalah peserta pertama yang muncul dari labirin. Tidak hanya dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan semua orang yang dia bantu di dalamnya. Qawiyah mengamati dengan hati yang bergejolak, melihat bahwa kepemimpinan Yazid bukan berwujud kekuatan atau kecepatan, melainkan dalam keberanian untuk bertindak dengan hati. Faruk berdiri di sampingnya tersenyum lembut. Kepemimpinan adalah tentang pengaruh, tentang menginspirasi orang lain untuk melakukan yang terbaik, katanya sambil menyaksikan penduduk desa yang berperan sebagai orang yang membutuhkan, memberikan hormat kepada Yazid. Qawiyah mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Faruk. Dan besok dalam tantangan terakhir, kita akan melihat siapa yang benar-benar untuk mengemban tanggung jawab itu.
Para peserta kini kembali berkumpul di alun-alun, menatap satu sama lain dengan rasa hormat yang baru. Mereka menyadari bahwa perjalanan yang mereka lalui bersama telah mengubah mereka semua membentuk ikatan yang tak terlihat namun tak terbantahkan. Labirin itu dengan jalannya yang berliku dan kejutan di setiap belokan adalah metafora yang sempurna untuk jalan kehidupan yang mereka semua jalani. Dan bagi Qawiyah itu adalah kanvas yang menampilkan sifat sejati dari para calon pendamping hidupnya. Di hari penutup, angin pagi berhembus dengan aroma bunga-bunga yang bermekaran di kebun-kebun desa Al-Barokah, membawa pesan bahwa musim panen kebahagiaan telah tiba. Alun-alun yang seminggu ini menjadi saksi bisu pertarungan batin dan pertumbuhan para calon suami, hari ini berubah menjadi ruang hening, penuh antisipasi. Qawiyah berdiri enggan namun mantap di depan kerumunan yang berharap dan gelisah. Dia telah melihat keberanian, kebijaksanaan, dan kerendahan hati serta kepemimpinan. Setiap ujian telah membawa ke permukaan kualitas-kualitas yang selama ini terpendam dalam setiap peserta. Kini tibalah saatnya untuk menyuarakan keputusan hatinya. Di sampingnya, Faruk memberikan senyum penuh kebanggaan dan dukungan. Dia tahu betapa beratnya beban pilihan bagi Qawiyah. Waktu telah berbicara Qawiyah, dan sekarang hati harus menjawab panggilannya. Qawiyah menarik nafas dalam-dalam dan memandang peserta yang berdiri di hadapannya. Matanya berpindah dari satu wajah ke wajah lain, masing-masing membawa kisah dan harapan sendiri. Khalid, keberanianmu mengajarkan kita bahwa kekuatan bukan hanya tentang mengatasi rintangan, tapi juga tentang menemukan keberanian untuk berubah. Dia lalu menoleh pada Yazid. Dan Yazid, kelembutanmu membuka mata kita bahwa kepemimpinan adalah tentang pengabdian bukan perintah. Suasana menjadi senyap. Setiap orang menahan nafas menunggu kata-kata selanjutnya yang akan memutuskan nasib mereka. Dengan doa dan pertimbangan yang mendalam, saya memilih. Qawiyah berhenti sejenak, hatinya berdekuk kencang. Saya memilih untuk tidak memilih seorang pun di antara kalian. Kerumunan itu gempar, peserta tampak bingung dan terkejut. Qawiyah melanjutkan, kalian semua telah menunjukkan sifat-sifat yang luar biasa. Namun cinta dan pernikahan tidak bisa ditentukan oleh tantangan. Cinta harus datang dengan ringan dan bebas, bukan karena kemenangan. Dia menatap mereka dengan kelembutan. Setiap dari kalian layak mendapatkan cinta yang tulus, yang bukan karena terbaik dalam ujian, tetapi karena kecocokan hati. Kerumunan itu gempar, peserta tampak bingung dan terkejut dengan pengumuman Qawiyah. Reaksi dari peserta tidak seperti yang diharapkan Qawiyah. Khalid tanpa sepatah kata pun meninggalkan kerumunan dengan langkah lebar dan kepala tertunduk, seolah menolak mengakui apa yang baru saja terjadi. Yang lebih mengejutkan, Yazid yang selama ini menjadi simbol ketenangan dan kebijaksanaan tampak tidak bisa menahan kekecewaan yang mendalam. Dengan wajah yang merah padam, ia berbicara dengan suara yang keras dan tajam. Apa ini seminggu penuh kebohongan? Para peserta lain dipicu oleh reaksi Yazid, memulai cacian mereka sendiri. Mereka merasa seperti pion dalam permainan yang tak mereka mengerti, dibiarkan melayang dalam kebingungan dan rasa terhianati. Udara yang tadinya penuh dengan harap dan antisipasi, sekarang terasa berat dan rasa pengkhianatan. Qawiyah merasa terguncang, tetap berdiri dengan penuh martabat. Saya memahami kekecewaan kalian, ujarnya. Suaranya terdengar tegas meski hatinya bergetar. Namun pengumuman ini sebenarnya hanyalah ujian terakhir yang belum kalian sadari, dan kalian semua gagal melewatinya. Semua mata tertuju padanya, sebagian dengan amarah, sebagian lagi dengan kebingungan. Qawiyah lalu melanjutkan, cinta sejati bukan hanya tentang menerima kebaikan hati seseorang saat segala sesuatunya berjalan dengan baik.
Cinta itu tentang tetap berada di sisi seseorang saat hati berubah pikiran, saat keadaan tidak seperti yang diharapkan. Cinta itu tentang kekuatan untuk menerima perubahan dan keputusan yang tak terduga. Kerumunan itu tiba-tiba menjadi sepi, seakan kata-kata Qawiyah menyeruak masuk ke dalam pikiran setiap orang yang hadir. Qawiyah melihat ke arah Yazid yang kini tampak bertarung dengan perasaannya sendiri. Yazid, aku tahu kemarahanmu. Namun cinta yang kita idam-idamkan adalah cinta yang akan bertahan saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah cinta yang akan menerima keputusan pasangan, meski itu berarti berpisah. Yazid menundukkan kepalanya, kebingungan dan penyesalan terukir di wajahnya. Qawiyah mendekatinya lalu berkata dengan lembut, "Apa yang kau tampilkan hari ini Yazid adalah sisi manusiamu. Dan itu tidak mengurangi apapun dari kebijaksanaan yang telah kau tunjukkan sebelumnya. Kita semua manusia, dan kita semua memiliki momen saat emosi mengambil alih. Tapi apakah kau bisa menerima dan tumbuh dari sini? Itulah cinta sejati." Kesenyapan itu pecah ketika Faruk yang selama ini mendukung. "Kau yang berkata kita semua mencari cinta yang mampu bertahan. Kita ingin dipilih. Tentu saja, tapi lebih dari itu, kita ingin diterima sepenuhnya, baik kelebihan, kekurangan, dan keputusan yang mungkin tidak kita mengerti." Para peserta mulai memahami bahwa ini adalah ujian yang paling nyata dari semuanya. Ujian tentang penerimaan, keikhlasan, dan kemampuan untuk mempertahankan cinta di tengah ketidakpastian. Mereka yang tadinya bercemooh, kini menundukkan kepala, merenungi apa yang sebenarnya dicari oleh hati mereka. Qawiyah dengan tenang mengakhiri keheningan. Mungkin tidak ada di antara kalian yang akan menemani saya di masa depan. Namun percayalah bahwa ujian ini telah membantu kita menemukan kekuatan dan kelemahan kita. Dan mungkin itu akan membuat kita lebih siap untuk cinta yang kita nantikan. Dengan kebijakan dan penuh harap, Qawiyah membuka jalan bagi semua orang untuk mencari cinta sejati. Dalam kebebasan dan keikhlasan, cinta yang tak hanya dinyatakan dalam kata-kata atau tindakan saat ujian, tapi cinta yang dapat bertahan melampaui segala ujian hidup. Desa Al-Barokah menghela nafas lega, merayakan keberanian dan kenikmatan wanita yang mereka kagumi. Demikianlah kisah tentang Qawiyah, si janda muda. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.